Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan tadabbur surah Al-Fatihah bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, setelah pada video yang pertama telah kita sebutkan nama-nama surah Al-Fatihah, kemudian pembahasan pokok dalam surah Al-Fatihah dan seterusnya, maka pada kesempatan ini kita akan sebutkan faedah ya, atau pelajaran penting ya, atau fawaid yang kita bisa ambil dari surah Al-Fatihah. Ada 8 ya fawaid atau faidah. Yang pertama faidah surah Al-Fatihah ini adalah, yang pertama, bahwasanya surah ini dimulai dengan alhamdu. Ya, dimulai dengan alhamdu. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya. Ya, Allah yang menciptakan kita semua hamba-hambanya. Ya, selain Allah ciptakan, Allah juga memberikan kepada kita karunia, memberikan kepada kita pemberian yang banyak sebelum kita minta. Jadi Allah memberikan sebelum kita minta. Ya, apalagi kalau diminta. Ya, Allah tidak minta, ya, kita tidak minta saja Allah berikan. Ya, Allah ciptakan kita. Ya. Terus Allah memberikan karunia, Allah memberikan nikmat, memberikan pemberian yang banyak tanpa kita minta. Maka bagaimana lagi kalau kita memintanya? Maka karena hal tersebut, ya, maka sudah seharusnya ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dialah yang menciptakan kita, memulai penciptaan kita, memberikan karunia, memberikan pemberian kepada kita yang dengan pemberian yang banyak sebelum kita meminta kepadanya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Alhamdulillah. Ya, Allah dipuji. Ya, hamba-hambanya yang diciptakan ini yang diberikan karunia, ya, ya sudah seharusnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan makan alhamdulillah. Terus juga ya Allah mengingatkan ya kita untuk memperbanyak pujian-pujian kepadanya ini, memperbanyak kita mengatakan alhamdulillah. Ya, selalu mengatakan alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis, ama inna rabbaka yuhibbul mahamid. Ya, dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, ya, bahwasanya ama inna rabbaka, ya, sesungguhnya Rabbmu itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul mahamid, menyukai, mencintai pujian-pujian. Maka perbanyaklah alhamdulillah. Kita selalu memuji Allah. Ya, lisan kita selalu bahasa dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya surah Al-Fatihah ini itu menyebutkan dua amalan penting dari amalan hati. Ya, dua amalan penting dari amalan hati. Apa dua amalan itu? Amalan yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, ini amalan hati. Dua amalan hati yang penting, sangat penting dan sangat urgen. Al-ikhlas. Jadi di surah Al-Fatihah itu disebutkan dua amalan penting dari amalan hati. Yang pertama, amalan hati yaitu ikhlas. Dan ikhlas itu adalah iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah. Ikhlas. Ya, jadi ikhlas, tulus. Ya, ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ibadah hati yang kedua yang disebutkan oleh surah Al-Fatihah adalah tawakal. Ya, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tawakal dengan mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi ikhlas dan tawakal, dua amalan hati yang penting disebutkan oleh surah Al-Fatihah. Terus faedah yang ketiga yang bisa diambil dari surah Al-Fatihah ini adalah, ya, surah Al-Fatihah menyebutkan, ya, urgensinya dan pentingnya bersahabat dengan sahabat yang soleh. Ya, sahabat yang soleh, ya, yang bisa dijadikan teladan dan bisa dijadikan qudwah. Ya, jadi pentingnya bersahabat dengan sahabat soleh dan sahabat yang bisa jadi panutan dan bisa dijadikan qudwah. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi kita cari teman itu yang jalannya lurus, ya. Sebagaimana kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini jalan orang-orang yang engkau berikan karunia kepada mereka. Jadi Al-Quran surah Al-Fatihah ini menyebutkan pentingnya bersahabat dengan teman yang soleh dan yang bisa dijadikan teladan dalam urusan agama kita dan akhirat kita. Terus faedah yang keempat faedah yang keempat dari surah Al-Fatihah ini adalah urgensinya persatuan umat, ya, urgensinya persatuan umat. Jadi Al-Fatihah ini menyebutkan dan mengingatkan kita untuk ya tidak berpecah belah, mengingatkan kita untuk selalu bersatu. Kenapa? Karena kata-kata na'budu dan nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di situ pakai kata ganti jamak, ya, ini nahnu na'budu, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dengan kata ganti bentuknya jamak, ya. Itu menunjukkan bahwa ya pentingnya persatuan umat. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Ini dalam bentuk jamak dan tidak disebutkan dalam bentuk tunggal. Ya, tidak dikatakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam bentuk jamak. Ya, itu menunjukkan pentingnya dan urgensinya persatuan umat. Terus faedah selanjutnya yang kelima, ya, kebutuhan manusia terhadap hidayah. Ya, bahwasanya manusia itu terus-menerus akan membutuhkan hidayah dengan berbagai macam jenis hidayah. Ya, hidayah itu ada beberapa macam. Ada namanya hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, dan ada hidayatul tathbit. Hidayatul irsyad adalah hidayah terkait dengan masalah menunjukkan, memperlihatkan, menunjukkan, mengarahkan. Itu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini sebagaimana dalam surah Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka, dalam surah Asy-Syura 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah itu benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Maksudnya innaka ya Muhammad tadullu an-nas wa tursyiduhum ila siratim mustaqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu menunjukkan manusia dan mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi mengarahkan dengan memperlihatkan dalil-dalil. Itu namanya hidayatul irsyad. Ya, hanya bisa menyampaikan, ya, menunjukkan dalil-dalil, ya, mengarahkan manusia, itu hidayatul irsyad. Terus yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu seperti dalam surah Al-Qasas, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, tidak bisa memberi. Maksudnya di sini hidayatul taufik. Ya, mungkin untuk menunjukkan, mengarahkan, ya, orang sudah tahu ketika diberikan arahan, disebutkan dalilnya, dia tahu itu dalilnya, tapi untuk mendapatkan taufik mengamalkannya dan merealisasikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayatul taufik. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Qasas itu, ya, surah Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini hidayatul irsyad. Maksudnya ayat ini adalah innaka ya Muhammad la taj'alun nas muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa menjadikan manusia itu mendapatkan petunjuk. Ya, balillahu huwal ladzi yuwaffiquhum, ya, liqabulul haqqi wal hidayah. Bahkan Allah lah yang memberikan taufik kepada mereka untuk bisa menerima kebenaran dan hidayah. Jadi kita ini, ya, bisa menunjukkan, memperlihatkan ini dalil-dalilnya, ya, begini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian sampai kepada orang tersebut dia mengetahui itu tidak boleh. Cuman untuk menjalankannya, merealisasikannya, mengaplikasikannya dalam hidup mereka, itu taufik dari Allah. Hidayatul taufik namanya. Terus ada hidayatul tatsbit. Hidayatul tatsbit maksudnya diteguhkan dia. Jadi kalau dia sudah diberikan hidayah, irsyad, hidayatul taufik, terus dia diteguhkan di atas hidayah tersebut, bahkan ditambah, itu namanya hidayatul tatsbit, diteguhkan dia. Hidayatul tatsbit seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad,
walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum hudan, Allah tambahkan petunjuk mereka, diteguhkan, makin beriman, ditambah lagi keimanannya, tambah petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka, Allah datangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi makin takwa, tambah imannya, tambah kualitas ibadahnya, itu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ disebutkan zadahum taqwahum dalam surah Muhammad, ya surah Muhammad ayat 17. Zadahum hudan, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk, maksudnya Allah teguhkan mereka di atas petunjuk, ya, yang mereka ada di atasnya. Dia di atas jalan yang lurus, kemudian Allah teguhkan dia di jalan tersebut, bahkan Allah tambahkan, ya, hidayah tersebut, kemudian makin teguh, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan doa ini dalam setiap solat yang kita solat, ya, dengan solat tersebut. Ya, pada setiap rakaat itu kita membaca surah Al-Fatihah karena pentingnya hidayah itu. Ya, manusia membutuhkan hidayah, ya, selalu, ya, selamanya. Ya, dengan berbagai macam jenisnya, apakah hidayatul irsyad, hidayatul taufik, dan hidayatul tatsbit. Kemudian faedah yang keenam, ya, surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mulai dengan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, ya, itu di surah Al-Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim kemudian dimulai dengan alhamdulillah. Allah memulai dengan alhamdulillah, itu yang menunjukkan keutamaan alhamdulillah, ya. Keutamaan kita selalu mengatakan alhamdulillah, ya. Bahkan jadi kita itu buka Al-Qur'an itu langsung alhamdulillah, menunjukkan keutamaan orang yang selalu memuji Allah, alhamdulillah. Dan di antara keutamaan alhamdulillah, ya, dan keutamaan-keutamaan tersebut menunjukkan, ya, urgensi daripada alhamdulillah dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam riwayat itu, ya, riwayat yang sahih bahwasanya afdalu ibadillah alhammadun, afdalu ibadillahi alhammaduna. Bahwasanya sebaik-baik hamba Allah adalah yang banyak bertahmid, yang paling banyak memuji Allah, yang paling banyak mengatakan alhamdulillah. Terus terkait dengan keutamaan alhamdulillah, bahwasanya afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa, seutama-utama doa, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih juga. Terus keutamaan alhamdulillah, bahwasanya dia adalah sebaik-baik atau perkataan yang paling dicintai Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya ahabbul kalam ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, ya, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Ya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi kita baik-baik perkataan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala alhamdu, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Ya, terkait dengan masalah pujian kepada Allah, alhamdu. Dan itu hadis sahih riwayat Muslim. Terus juga keutamaan alhamdulillah, kita memuji Allah alhamdulillah, itu adalah sebab, ya, ditetapkannya nikmat seorang hamba. Ya, bahkan, ya, sebab ditambahkannya nikmat tersebut. Jadi kalau kita memuji Allah alhamdulillah dengan nikmat, kita mensyukurinya dengan kita mengatakan alhamdulillah, terus nikmat itu, ya, kita gunakan dalam ketaatan, itu nikmat itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga, ditetapkan nikmat itu pada kita, bahkan ditambah nikmat tersebut kepada seorang hamba ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Terus yang ketujuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pada ayat ini surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, atau hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini dimulai, ya, Allah mendahulukan ibadah daripada al-isti'anah. Al-ibadah ini iyyaka na'budu, Allah dahulukan ibadah daripada isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Jadi Allah dahulukan ibadah kemudian meminta pertolongan, atau al-isti'anah namanya. Ya, jadi Allah dahulukan ibadah kemudian isti'anah. Kenapa? Kenapa kaum muslimin Allah dahulukan ibadah, habis itu Allah sebutkan isti'anah, memohon pertolongan? Karena untuk mendapatkan pertolongan Allah atau isti'anah itu meminta pertolongan, ya, untuk sampai kepada pertolongan Allah itu wasilahnya adalah melalui ibadah dahulu. Ya, kita tidak bisa meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan kita atau perkara daripada urusan-urusan yang ada
kecuali dengan kita beribadah kepadanya dan taat kepadanya. Jadi mau ditolong Allah, maka beribadahlah kita dan taatlah kepadanya. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepada kami mohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in, kemudian disebutkan wa iyyaka nasta'in karena ibadah ini adalah wasilah untuk sampai kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mendapatkan pertolongan Allah ya dalam urusan-urusan kita kecuali kita beribadah, ya ibadah kita hanya untuk Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya kalau misalkan ada orang mengatakan yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya dan kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengatakan itu, akan tetapi dia membelakangi Allah. Artinya dia tidak menjalankan perintah Allah, terus dia lalai dari berzikir kepada Allah, maka perkataan la haula wala quwata illa billah itu tidak ada manfaat bagi dia. Ya, misalkan dia ingin mengerjakan satu urusan, mau dimudahkan pekerjaannya, dia selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, ya, upaya, tidak ada kekuatan, ya, dan daya kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu percuma dia katakan kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan itu ingin bermanfaat baginya, ya Allah kabulkan la haula wala quwata illa billah, Allah tolong dia, maka tentu dia harus beribadah karena ibadah itu adalah wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Makanya Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian faedah yang terakhir kaum muslimin yang bisa kita petik dari surah Al-Fatihah ini adalah bahwasanya surah Al-Fatihah ini ya itu ada hubungan dengan surah Al-Baqarah. Ya, jadi setelah surah Al-Fatihah kemudian masuk surah Al-Baqarah. Dan juga ada hubungannya dengan surah Ali Imran. Jadi Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran. Itu ada hubungannya. Ya, jadi di dalam surah Al-Fatihah di akhir surah itu disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ayat ini itu punya ikatan dengan permulaan surah Al-Baqarah. Ada ikatan dengan permulaan surah Al-Baqarah, yaitu di ayat yang kedua, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Fatihah, yang ada ikatan dengan awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau jalannya lurus, mendapatkan petunjuk, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Itu disebutkan di di awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Kemudian di akhir surah Al-Fatihah. Jadi ini ikatan ya antara akhir surah Al-Fatihah dengan awal surah Al-Baqarah. Jadi di akhirnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Kemudian di awal-awal surah Al-Baqarah disebutkan di situ, ya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi mau jalan yang lurus, petunjuk adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian dan petunjuk itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian akhir surah Al-Fatihah disebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kemurkai atau laknat atas mereka. Siapa mereka itu? Yahudi. Dan setelah surah Al-Fatihah ini disebutkan surah Al-Baqarah, dan di surah Al-Baqarah itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan secara rinci keadaan orang-orang Yahudi ya kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan rinci di surah Al-Baqarah ya tentang keadaan orang-orang Yahudi ya. Dan di akhir surah Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Orang yang dimurkai itu Yahudi. Dan Yahudi dirinci oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga Allah katakan waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan juga jalan orang-orang tersesat. Orang-orang tersesat itu adalah Nasara, dan orang-orang Nasara itu Allah rinci keadaan mereka ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Jadi ini ya pembahasan terkait dengan tadabbur surah Al-Fatihah ya, semoga bermanfaat ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.